Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Panggilan Baitullah bersama Pemirsa, ternyata hingga saat ini masih banyak jemaah haji yang coba-coba memuat air zam-zam dalam koper untuk dibawa ke Indonesia. Akibatnya koper jemaah haji bandel tersebut harus dibongkar petugas di Arab Saudi. Video yang viral di media sosial menunjukkan momen ketika petugas membongkar koper-koper milik jemaah haji Indonesia. Pembongkaran koper terpaksa dilakukan untuk mengeluarkan muatan terlarang, yaitu air zam-zam. Peristiwa direkam ketika petugas bagasi maskapai pengangkut jemaah haji memeriksa isi koper dari kelompok terbang yang hendak pulang ke Indonesia. Petugas mendapati masih cukup banyak jemaah haji yang mencoba memuat air zam-zam dalam koper sebagai oleh-oleh. Pembongkaran koper terpaksa dilakukan setelah pemeriksaan melalui pemindai X-ray multiview mendeteksi adanya muatan air zam-zam. Perilaku percobaan membawa air zam-zam oleh jemaah haji Indonesia cukup mengherankan. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH sudah berulang kali mengingatkan jemaah haji untuk tidak mencoba-coba memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Petugas juga sudah menegaskan setiap koper akan diperiksa dan akan dibongkar jika ada air zam-zam di dalamnya. Air zam-zam isinya dalam tas. Proses pengangkutan koper bagasi dilakukan 2 hari sebelum kepulangan jemaah haji. Pertama kali dilakukan proses penimbangan bagasi, dilanjutkan pemeriksaan melalui pemindai X-ray multiview. Saat itulah petugas menegakkan peraturan penerbangan, yaitu koper bagasi tidak boleh melebihi berat maksimal 32 kg dan tidak boleh memuat benda-benda terlarang termasuk diantaranya air zam-zam. Meskipun demikian, pemeriksaan sejak pemulangan kloter pertama mengungkap rata-rata terdapat 30% sampai 40% jemaah haji yang memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Pelanggaran aturan penerbangan juga berimbas pada terhambatnya proses pengangkutan barang-barang jemaah haji. Jika tanpa pembongkaran, cukup 1 jam proses pemeriksaan bagasi. Namun jika harus dibongkar karena terdapat air zam-zam, waktu pemeriksaan bagasi bisa molor hingga 3 jam setiap kloter. Ini adalah hasil dari sweeping. Sweeping tadi yang dilakukan oleh maskapai Saudi Airlines. Seperti halnya ada air jam-jam yang coba-coba mau dibawa. Kemudian ada juga minuman cukup besar, tas yang ini semuanya tidak boleh dibawa oleh jemaah haji melalui tentengan. Karena yang diperbolehkan hanya satu adalah tas tentengan yang maksimal beratnya hanya 7 kilo. Kemudian juga ada satu lagi tas yang untuk paspor. Hanya itu saja yang diperkenankan. Selain dari itu, tas-tas yang seperti ini maka tidak diperkenankan. Sehingga hasil sweeping maka ini ditinggal. Tahun ini jemaah haji akan mendapat 10 liter air zam-zam. Jatah tersebut meningkat 2 kali lipat dari tahun lalu yang hanya 5 liter. Paket air zam-zam akan dibagikan langsung di asrama haji debarkasi sebelum jemaah haji pulang ke rumah masing-masing. Dari Mekah, Arab Saudi, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini 18 kloter jemaah haji Indonesia dipulangkan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kita simak laporan langsung rekan Nurman Solihin dari Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum Nurman, bagaimana kabar Anda Nurman? Waalaikumsalam Nugroho, alhamdulillah sehat. Ya, Nugroho, gimana kabar Anda di Jakarta? Alhamdulillah sehat juga Nurman. Nurman, bagaimana dengan proses pemulangan jemaah haji ke tanah air? Ya, Nugroho dan pemirsa TV One dapat saya kabarkan dari kota Mekah Al-Mukarramah bahwa pada hari ini tanggal 6 Juli 2023 sudah memasuki hari kedua fase kepulangan jamaah haji Indonesia ya dari Bandara King Abdul Aziz menuju tanah air, di mana jumlah yang sudah pada hari ini jamaah haji Indonesia yang sudah diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah
berjumlah 3.831 jamaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan menuju tanah air, di mana terbagi menjadi 10 kloter. Ya, Nugroho, fase pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang kedua akan terus dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji hingga pada tanggal 18 Juli 2023. Selanjutnya nanti jamaah haji Indonesia yang masih berada di kota Mekah yang akan mengikuti kepulangan atau akan pulang ke tanah air pada gelombang kedua pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 24 Juli, jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Madinah. Nantinya jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan menuju tanah air pada tanggal 19 Juli hingga tanggal 3 Agustus dari Bandara Amir Muhammad di kota Madinah. Selanjutnya, Nugroho, bagi jamaah haji Indonesia yang masih dirawat di rumah sakit atau di klinik kesehatan haji Indonesia, tim kesehatan haji Indonesia terus memantau kondisi jamaah haji Indonesia, di mana jamaah haji Indonesia yang kondisinya sudah pulih, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mempunyai program tanazul, di mana tanazul ini adalah memberangkatkan terlebih dahulu bagi jamaah yang sakit, di mana jamaah yang sakit yang akan diberangkatkan terlebih dahulu ini harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh tim kesehatan haji Indonesia, di mana yang pertama adalah kondisi kesehatan jamaah haji sudah memiliki kesadaran yang cukup baik. Yang kedua, saturasi oksigen jamaah haji yang akan diberangkatkan lebih dahulu atau melalui program tanazul harus 92%. Selanjutnya, jamaah haji tidak memiliki penyakit menular, terus yang selanjutnya tidak memiliki dalam kondisi krisis hipertensi. Nah, selanjutnya nanti Nugroho, tim kesehatan terus akan memantau bagi jamaah haji yang sakit, sehingga tim kesehatan kita bisa memilih jamaah haji yang bisa ditanazul atau dipulangkan lebih dahulu, atau masih jamaah haji kita yang sakit harus terlebih dahulu tetap dirawat sehingga kondisinya layak untuk diterbangkan kembali ke tanah air. Nugroho. Baik, Nurman, adakah imbauan yang disampaikan kepada petugas agar proses pemulangan ke tanah air dapat berjalan dengan lancar? Ya, yang pertama adalah bagi jamaah yang memasuki fase gelombang kedua untuk kepulangan ke tanah air, panitia penyelenggara ibadah haji terus menghimbau bahwa jamaah haji tetap harus menjaga kesehatannya hingga jadwal kepulangan nanti ke tanah air, sehingga jamaah haji bisa mengikuti kloter yang akan diberangkatkan menuju tanah air. Terus yang kedua, Nugroho, bagi jamaah haji yang sudah waktunya untuk berangkat pulang ke tanah air, dihimbau oleh panitia penyelenggara haji agar tetap memperhatikan himbauan barang bawaan yang harus diperhatikan oleh jamaah haji, di mana untuk koper bagasi jamaah haji hanya maksimal 32 kg. Selanjutnya untuk di kabin bagasi maksimal berat koper bawaan jamaah haji hanya 7 kg. Sehingga nanti di bandara tidak perlu lagi dibongkar-bongkar isi koper atau isi tas yang untuk di kabin. Selanjutnya untuk barang-barang yang tidak boleh dibawa oleh otoritas di bandara adalah seperti air zam-zam yang sudah pasti tidak bisa dibawa oleh jamaah haji untuk masuk ke dalam pesawat. Yang kedua adalah barang-barang yang mudah terbakar. Ini harus diperhatikan oleh jamaah haji Indonesia sehingga nanti di bandara koper atau barang-barang jamaah haji tidak perlu dibongkar kembali oleh petugas di bandara. Nugroho. Baik, terima kasih Nurman Solihin mengabarkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda sampai nanti kembali ke tanah air. Terima kasih Nurman. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik mengenai pelaksanaan ibadah haji masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Panggilan Baitullah. Anda baru saja menyaksikan Panggilan Baitullah bersama